Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Roh Kudus, Roh kebenaran. Salam saudaraku. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, Tuhan Yesus datang kembali kepada murid-muridnya melalui karya Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang akan senantiasa menyertai murid-muridnya, bahkan akan diam di dalam murid-muridnya. Dunia tidak dapat mengenal Roh kebenaran karena dunia telah dikuasai kegelapan dan tidak bisa menerima kebenaran. Dunia sudah dirusak oleh si jahat, sehingga Rasul Yohanes menuliskan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengenal Roh kebenaran itu, karena mereka telah mengenal Sang terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus memberikan Roh-Nya, Roh kebenaran itu. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang pertama, Roh kebenaran itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini bukanlah hal yang mudah. Manusia selalu diombang-ambingkan dalam dua pilihan: hidup dalam ketidakbenaran atau hidup dalam kebenaran, memilih jalan yang jahat atau jalan yang baik, memilih jalan bengkok atau jalan yang lurus, memilih hidup yang salah atau hidup yang benar. Murid-murid biasanya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan menerima arahan untuk apa yang harus mereka lakukan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus untuk menyertai murid-muridnya. Dan seperti mereka menerima arahan Tuhan Yesus, mereka juga akan menerima arahan dari Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga selalu mendapat arahan dari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Pimpinan Roh Kudus atas murid-muridnya, termasuk kita semua, meliputi semua aspek dalam kehidupan kita. Yang diperlukan adalah hati yang terbuka terhadap
pimpinan Roh Kudus, sehingga roh kebenaran itu leluasa di dalam menuntun kita, sehingga kita dapat membuat pilihan-pilihan yang benar dan tepat dalam segala hal. Yang kedua, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Roh Kudus, roh kebenaran itu juga tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan kepada murid-muridnya. Artinya ada penundukan diri, taat, tidak ada alasan, titik. Karena itu Tuhan Yesus berfirman, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketika orang percaya taat kepada bimbingan Roh Kudus, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa. Ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang menjadi percaya. Masalahnya bukan pada kepandaian khotbah Petrus, namun karena Petrus berkata-kata sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh di dalam mulutnya, yang membuat orang-orang itu menjadi percaya dan bertobat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mengapa Roh Kudus mencegah pemberitaan Injil di Asia? Karena Tuhan bekerja pada waktu yang tepat, dan saat itu adalah waktu yang tepat bagi kota Filipi untuk mendengarkan Injil. Keesokan harinya, Rasul Paulus dan teman-temannya memulai misi penginjilan ke Eropa. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberitakan hal-hal yang akan datang berkaitan dengan misi keselamatan. Di bawah kuasa Roh Kudus, roh kebenaran, Rasul Yohanes di Pulau Patmos menuliskan kitab Wahyu yang menceritakan kepada kita hal-hal yang belum pernah terjadi dan belum pernah dilihat oleh manusia mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu Tuhan juga berjanji di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Saudara, Roh Kudus akan terus bekerja atas kehidupan anak-anaknya menurut rencana Tuhan yang mulia bagi kehidupan gerejanya. Tuhan menghendaki kita berjalan dalam kebenaran, dan hal itu bisa terjadi bila kita mau dipimpin oleh roh kebenaran.
Roh kebenaran itu akan memimpin kita dan menjaga kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Bagian kita adalah memberikan respon yang baik terhadap firman yang diberikan Roh Kudus, yaitu dengan cara menerima firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, serta melakukannya. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus, Roh kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan kepada kami pengertian. Tolong kami, berikan hikmat-Mu kepada kami untuk memahami kebenaran-Mu sehingga kami boleh terus hidup di dalamnya. Berikan kepada kami hati yang taat, bukan hanya mendengar tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Berikan telinga yang peka akan suara Tuhan, suara Roh kebenaran, untuk kami ikut taat melakukan apa yang Roh mau kami lakukan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh kebenaran akan selalu menyertai kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dia akan terus mengarahkan kita. Diperlukan hati yang taat. Tidak ada alasan, titik. Tuhan Yesus memberkati.